Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Sekretaris Majelis Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Palangga. Alhamdulillah merasa bersyukur sekali dengan kegiatan-kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh ranting-ranting yang ada di cabang Palangga ini. Alhamdulillah, khususnya di ranting Biringkalor ini yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu sampai sekarang alhamdulillah masih bisa dipertahankan pengajiannya. Begitupun di ranting-ranting lain kita berharap sekarang sudah ada dirintis di Pancana. Cabang sendiri satu kali sepekan pengajiannya, yaitu di Masjid Nurul Muhammadiyah Naba, Jalan Dirgantara Kaligoa. Jadi kita berharap pengajian ini bisa menyeluruh di semua ranting yang ada di Goa, khususnya di Palangga, karena Muhammadiyah ini bisa maju, atau kita bisa biasa bahasakan bahwa rohnya bermuhammadiyah itu adalah pengajian. Sehingga dengan adanya pengajian, insya Allah Goa ini makin berkemajuan. Jadi terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin menonton pengajian Muhammadiyah, silahkan cari di YouTube, lalu ketik pengajian Muhammadiyah Goa. Setelah menonton jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala mansakan ala kulli ummatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Syukur kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali melanjutkan pengajian kita, kajian rutin kita yang sudah berlangsung beberapa tahun. Saya sudah lupa berapa tahun. Masih masjid lama, ya, masih masjid kita yang di depan. Ini termasuk pengajian ranting yang terlama, ya, di Palangga, bahkan juga di Kabupaten Goa, ya, Masya Allah. Dan kita anggap juga Biringkalor ini basis kita, orang tua kita, pendahulu kita sudah membuka Muhammadiyah dan kita melanjutkannya, merawat, menjaga dengan sebaik-baiknya.
Salam dan salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Malam ini tim MTDK ada 2 orang, ya. Ada Ustadz Muhammad Rizal, jadi sangka mereka katanya Ustadz Muhammad Rizal, ya, SH Dengadang. Beliau temannya Dembeta, sama-sama orang Pemda, ya. Yang kedua Kanda Veteran Desaji Kamaruddin Sulaiman, ya, juga MTDK, walaupun nanti akan ditetapkan di pleno daerah, tapi beliau termasuk calon, ya, berdua. Jadi 2 tim MTDK ini saya sangka merengkuh Pak Rizal, saya sarangkam mai arena bapak kusigan bapakna. Jadi beliau ini, saya Muhammad Rizal Sulaiman, beliau Ustadz Muhammad Rizal SH, beliau Ustadz Kamaruddin Sulaiman, ya, Veteran Desaji Kamaruddin Sulaiman, ya, Masya Allah. Beliau juga sama dengan Dinda Beta, sama-sama pengurus cabang. Dari daerah selain di Beta juga ada Dinda Ali Polpoke, ya, Ali Polpoke. Dulu kajian kita membahas masalah kurban dengan 3 rujukan persyarikatan. Pertama, Majelis Tuntunan Iddain dan Kurban, Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, tuntunan ibadah di bulan Zulhijjah oleh Majelis Tarji Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan 1 buku tulisan ulama tarji Dr. Ruslan Faryadi, amalan-amalan yang disyariatkan di bulan haram. Mengingat Zulhijjah ini adalah Ashurul Hurum, salah satu dari Ashurul Hurum. Dan tadi ketika masuk maghrib sudah 1 Zulhijjah, ya. Bagi yang, ya, termasuk kita ini di Muhammadiyah yang menganut hisab hakiki dengan takaran wujudul hilal, ya, karena dianggap di seluruh wilayah Indonesia bulan sudah wujud, ya, bulan sudah wujud, ya. Kita hargai saudara kita yang istimal, ya, yang istimal, ya. Dulu kajian kita sudah sampai di doa, ya. Saya foto ini baru saya kirim ke Dembeta, biasa saya juga lupa, ya. Ternyata dulu sudah sampai di doa yang dibaca ketika memotong. Kesimpulan dulu, doa itu bismillah wajib, tambahannya sunnat. Ya, jadi ini flashback sedikit. Ada beberapa doa yang sahih. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wajib, wallahu akbar sunnah. Ya. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kalau konversi ke misalnya saya yang potong Bismillahi Allahumma taqabbal min Rizal wa ali Rizal. Bismillahi wajib, Allahumma taqabbal min Rizal wa ali Rizal itu sunnah. Iya. Kalau ini dikonversi ke sapi, Bismillahi Allahumma taqabbal min den jarri wa den nai wa den situru wa den rafi dan seterusnya sampai 7 wa min ahlihim. Ya. Bismillahi wajib,
tambahannya tadi yang sedikit panjang adalah sunnat. Iya. Nah, itu flashback kajian kita yang lalu. Kemudian kalau kita runut dengan buku MTT PWM Yogyakarta ini, orang yang berhak menerima daging atau disebut mustahik, ya, pertama orang fakir dan miskin. Jadi fakir, miskin itu diberikan, ya, dalam Al-Quran, wal mu'tar, orang yang minta-minta. Ya, nah, ini orang minta-minta itu adalah orang miskin, karena ada hadits yang mengatakan siapa yang meminta-minta padahal dia mampu, maka sungguh dia telah mengumpulkan bara api. Ya, jadi orang itu meminta karena terpaksa. Jangan dijadikan sumber pekerjaan tetap meminta-minta. Jangan. Ya, jadi meminta itu karena terpaksa, tidak mantomo, ya, jalan lain, kapitakan ki, terdesaki, baru kita meminta. Ya. Yang kedua, yang kedua itu boleh dihadiahkan kepada orang kaya sekalipun, bisa dihadiahkan. Ya. Kan ada juga orang kaya kalau nih mampu dikurban, nampak ya sekali kurban, nampak sana aja cinta nari daging kurban. Iya, maka itu boleh dikasih sebagai hadiah. Iya. Yang ketiga, sahibul kurban. Iya, sahibul kurban. Jadi sahibul kurban itu maksimal sepertiga. Ini berdasarkan hadits rawahu Abu Daud, iddahiru thulutha. Nabi mengatakan simpanlah sepertiga. Wa tasaddaqu bima baki, selebihnya itu dibagi. Ya. Jadi sepertiga disimpan di rumah yang bisa dimakan oleh sahibul kurban dan keluarganya. Ya, itu hanya ya thuluth, sepertiga, ya. Jadi punna lek begini bagi 10 atau sampai 10 kilo itu juga 3,3 kilo atau ya 3,3 kilo nih boleh dibana, 6,7 kilo dibagi. Iya, tidak tetap balik karena 3 kilo dibagi 7 kilo mentang. Karena ada juga orang salah pengertian, nah karena aja sepertiga buat nina, sepertiga benina, sepertiga nakna. Jadi itu nomor bagi karena ada gana-gana kita sepertiga. Nah, ini adalah tidak tepat. Ya, tidak tepat. Fakulu minha itu amar yang sifatnya irasyidin. Fakulu minha. Yang disuruh makan di sini adalah sahibul kurban. Jadi sahibul kurban disunnahkan makan, bukan diwajibkan. Sunnah. Kenapa bukan wajib? Iya kan, aina takuna syariah fa hunakal maslahah.
Ya pasti setiap syariat itu kalau dilakukan ada kemaslahatan. Nyeton tahu kata mampu kurban, tapi tidak bisa makan daging. Ya mampu kena duit nah. Ingkatin anak kulang yang ada daging karena kolesterol ke, asam urat ke, tinggi darah, ya kacamoi. Iya, jadi mampu beli, mampu berkorban. Ya kalau tidak salah dulu kita sudah bicarakan yang mana itu mampu, tapi tidak mampu makan daging. Ingka pun iya yang karena kolesterol, asam urat, tinggi darah, lomo-lomo. Iya, ini jimat-jimatna. Apa nih jimat-jimatna? Punangan dari coba ni panaungi minyak zaitun sisiru. Angan dari konro ni panaungi minyak zaitun sisiru. Insya Allah. Iya. Beberapa kolesterol, asam urat, tinggi darah nya agak ngari daerah Pancana Kukuta. Iya ada. Iya teman di daerah Pancana. Nah karena Ustaz 2 tahun nak ketena kungan recoto. Anya apa ki? Naik ke kolesterol na langsung imala dongku. Saya kasih itu minyak zaitun. Ya, kukana kipanau sisi itu. Masalah sibun tu luka kukana nyapa ji. Angan ramaki coto. Nah karena itu nama di pabulut coto tak mangkuk Ustaz. Ya, jadi nah ini ya minyak zaitun yang 100%. Untuk wilayah di sini di Bina OSIS ada. Ya, di Bina OSIS. Hal-hal yang perlu diperhatikan sahibul kurban. Nah, sudah kita bahas dulu sejak 1 Zulhijjah sampai binatang dipotong, tidak cukur dan tidak potong kuku. Sudah kita bahas ya. Man ra'a hilalan Zulhijjah wa arada ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Yang kedua, yang selanjutnya hikmah berkurban. Pertama, merealisasikan ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, satu ibadah yang mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, secara sosial syariat kurban mengandung nilai pendidikan agar manusia memiliki rasa empati kepada sesama. Selanjutnya persoalan seputar ibadah kurban. Pertama, menjual kulit kurban dalam tuntunan tarji Majelis Tarji Yogyakarta menyatakan bahwa pada prinsipnya kulit hewan kurban tidak boleh dijual sama dengan dagingnya, tapi boleh dimakan dan dimanfaatkan. Ya. Jadi dalam hal ini ada beberapa pointer. Pertama, sahibul kurban boleh memanfaatkan kulit hewan kurban. Yang kedua, sahibul kurban tidak boleh menjual daging hewan kurban, kulit dan sebagainya. Yang ketiga, sahibul kurban tidak boleh menukar kulit hewan kurban dengan lainnya. Ya, jadi kan kalau kita tukar berarti sama aja dengan jual beli yang nilainya barter. Iya. Lalu lahir pertanyaan, bagaimana kalau ada orang miskin dikasihkan atau pengurus masjid lalu dia yang menjual dan dimasukkan ke masjid? Jawabannya, yang terlarang menjual adalah sahibul kurban. Setelah diberikan kepada orang miskin itu mau manfaatkan atau mau jual tidak ada masalah. Iya, karena sudah menjadi milik penuh. Yang tidak boleh kalau sahibul kurban yang menjual.
karena dia benefit profit. Ya, agana jatuh kurbangan, anak-anak kurbangan neng ka tena aja kubage. Kasalahnya kurban as-sunnah kapoding. Ya, ini tidak boleh. Iya, tidak boleh. Itu kan prinsipnya kalau potongan itu kurban dibagi. Ya, dibagi. Nanti dimasak sendiri. Itu sunnah. Kalau dia walimah, maka dimasak dulu, baru dipanggil orang makan. Misalnya walimatul akikah, walimatul urs, walimatul tasyakur. Ya, setelah dipotong itu daging akikah, tidak dibagi dagingnya, dimasak, baru dipanggil makan. Iya, nah, itu namanya potongan walimah. Nah, walimatul urs, ya, walimatul tasyakur. Jadi syukuran itu boleh makan-makan, ya dipotong, dimasak, lalu diundang orang makan. Menyimpan daging kurban. Menyimpan daging kurban tidak terlarang sampai batas yang tidak ditentukan. Memang pernah dulu ya dalam hadis dikatakan pernah dilarang menyimpan daging lebih dari 3 hari menurut hadis. Tapi itu illatnya karena paceklik. Iya, paceklik. Jadi kalau paceklik itu Pak dilarang menyimpan daging kurban lebih 3 hari. Iya. Apalagi menyimpan di zaman dulu itu Pak tidak tertutup. Harus kinialoi. Iya, jadi kentara. Jika makamaian nek kaca kuang ikan kulkas kan. Orang ni iya pernah kurang di bodi kurang yaloi. Jadi una paceklik saing tuci pura nya sekitarna sampai kata jadi daging tan yaloi. Jadi pun nantama kita mia motor kesuru tena misi bagadang. Iya, itu bisa menimbulkan gejolak dan sebagainya. Iya, jadi kalau terjadi paceklik jangan disimpan lebih dari 3 hari. Tetapi kalau tidak terjadi paceklik boleh disimpan. Ada pertanyaan, yang disimpan itu apakah hanya milik kita atau boleh menyimpan bagian orang lain? Pertama tentu yang kita simpan adalah bagian kita. Bagian orang lain bagi, kecuali anjuran syariat tetangga tak kusilayar pulang kampungnya sing rodong. Ya, tentu kuler di bawah ke kulkas kan. Iya, motor kita tersilayar, misalnya ini selayar, nampaknya boleh. Iya, boleh. Iya, tetapi punya niat jabatannya maka dibagikan ya secepatnya. Iya. Jadi panitia papolongnya tena nak kuran yang lengan dari dagingna, kulitna, ulunna sebagai upah. Tapi kalau dihadiahkan boleh. Iya, misalnya papolongnya tak kuran ikana gajina mulung-mulungna. Tapi pun nikana nih hadiahkan boleh saja. Boleh saja. Iya, karena menghadiahkan kepada orang kaya saja dibolehkan. Itulah bedanya kurban dengan zakat. Kalau zakat, muzakinya tidak boleh makan. Kalau kurban, pekurbannya boleh makan. Kalau zakat hanya untuk orang miskin, orang kaya jangan. Kecuali kalau orang kaya itu dia perjalanan dan sebagainya sehingga dia ibnu sabil tertahan hartanya di sana tidak bisa kemari dan sebagainya. Kalau kurban biar orang kaya boleh. Ya, kalau zakat jangan. Ya. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai upah. Kalau tidak salah saya pernah memberikan ulasan punna anju balingnya sapia 14 juta nah gitu juta kita berapa juta 2 juta 100
dengan akad 2 juta itu bersih masuk di sapi, 100 itu operasional. Jadi niat 700.000 untuk operasional. Jadi tapi harus jelas dari awal. Tapi ane sapi insyaallah 14. Nah karena tak 2 juta itina 2.100.000. Kan ngapa nak kulle? Kaman akadnya 2 juta bersih masuk di sapi, 100.000 untuk operasional. Jadi giling itu 700.000. Apa yang operasional? Anju sapi yang dibalik ruang rupanya tong terima di tempat. Iya, berarti dia transportnya. Tapi nyeto dengan sapi harganya dengan berarti ada operasional. Ribiring dulu. Tidak mungkin lagi jalan santai nama masih dengan sapi ya dari Birimbulu menrin. Ya, tentu menrin. Oto. Iya. Yang kedua, biasa nih Pak Andre talungan lo. Iya, tentu dia tahu. Iya. Kasut kering karena tujuan nih pada kan jadwal karena nih Pak Andre bari bahasa. Ane Pak Andre karui. Iya, ane. Jadi boleh. Yang ketiga pajagana. Anjir pajagana kan dibeli nih kopi. Iya. Pula paralel kopi HNI, ya. Susu kambing, sari kurma, pasal saya nak kena kurban lalu dengan ibaji genjoy yang pun nak jaga di sapi pokoknya niat sari kurma niat apa ada operasional. Ternyata 700.000 operasionalnya itu yang terpakai hanya 400.000, berarti niat 300 mau terkesan rapat tujuan. Anjir di operasional ke 700.000 niat lak binna siang majinnya pengeluaran 400 niat lak binna 300 ante kamma dibagi motor yang ada operasional kapan dipantau dari masigi kan nah kayak pantau dari masigi kan misalnya. Jadi seperti itu ya, seperti walaupun selama ini Masya Allah banyak orang Islam itu dermawan. Nah karena ruang juta operasional nak kepa dan apa itu juga tidak apa-apa, itu lambang kedermawanan ya, kedermawanan ya. Tapi kalau makin profesional seperti itu boleh juga ya. Kemudian pembagian kurban itu ada beberapa yang sifatnya teknis, bisa nanti kita buka tanya jawab atau saya selesaikan dulu ini kalau tidak panjang-panjang gini. Berkurban dengan cara arisan, urungan, patungan. Menurut tarjih Majelis Tarjih dan Tajdid ya tuntunan ibadah Zulhijjah, Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Yogyakarta, berkurban dari hasil arisan pada dasarnya tidak dilarang. Hanya saja bagi anggota arisan yang telah berkurban tetap mempunyai kewajiban membayar arisan dengan yang lain. Jadi tapi biasa itu arisan kurban apa mencicil ji. Misalnya 7 ki. Anjo balina sapia 2 juta. Jari bayar ke 10 bulan tak berbilangnya sabu sebulan nampak nih sare arisan arisan kurban sebenarnya teh arisannya gak tabungan pun arisan lebar-lebar sakit naik aneh apa ada ya karena 10 bulan kemudian akhirnya ke kurban asing. Iya, jadi saya kira itu boleh saja karena itu prinsipnya menabung. Yang penting yang ditempati menabung adalah orang amanah. Ya, dia yang kanir kita kurban, tene duit kita apa kita umna. Ya, disampai nomor HP-nya. Nah, tentu jangan ya seperti itu. Tapi selama orangnya amanah, maka boleh saja. Korban urungan
nyetongan jose re kampung si bilangan tahu kakalapan tangka si bilangan tak pro bilangan tak tahu bilangan alle yang anjir si bilangan tahu panas sadoe ganna ki 5 sapi ya. Apakah itu dihitung kurban atau tidak? Jawabannya tidak dihitung kurban, karena nanti dihitung kurban kalau sapi itu maksimal 7 orang. Iya, maksimal 7 orang. Apakah dia dapat pahala kalau dia begitu kemudian bagi? Jawabannya dapat pahala, tapi pahala sedekah, karena panas sedekah nampak bagi-bagi dagingnya. Ingka pun tetap ngotot nakana harus kini nama kurbannya. Tina kutarima pun tina kata kurbanna lomo ni pauangi, karena kalau begitu itu tergolong latihan kurban. Ya, yang pentingnya kata kurbanna. Ya, kalau begitu kita latihan kurban. Nah, kamu menjajarin lesing jalan tengah daripada nakala roiki ireki kata kurban, maka ya jalan keluarnya itu adalah latihan kurban. Jadi yang dilarang menjual adalah sahibul kurban. Jadi teknisnya teki katen jo pate kurban ambalukan kerliangi panitia. Nah, nanti panitia yang jual supaya maslahatnya kita dapat, larangannya juga kita tidak langgar. Ya, jadi itu tadi kalau kita dengar ulasannya pertanyaan Pak Ketua, asas maslahatnya daripada tidak nih apa-apa ya, lebih bagus dimanfaatkan. Nah, itu alasannya benar, tinggal teknisnya yang diatur supaya jangan sahibul kurban yang menjual. Ya, sahibul kurban menyerahkan kepada panitia mau diapa, pokoknya tanggung jawab sahibul kurban adalah mensedekahkan. Ya, setelah itu ditindaklanjuti oleh panitia kurban. Ya, itu kan berkurban. Wanhar itu amar ijabi menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Auza'i, dan sebagian mazhab Maliki. Dan amar irasyidin menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian besar pengikut mazhab Maliki. Nah, sehingga menurut Imam Auza'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, orang mampu dan tidak berkurban itu berdosa karena wajib. Iya. Jadi kalau menurut hadis itu orang mampu dan tidak berkurban itu tunikala roy. Biqaulihi Rasulullah, man kana lahu sa'ah wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban dan tidak berkurban, tidak usah dekati tempat salat kami. Berarti tunikala roy jo kunangan atau mau repesi di pas sambayanganku. Ka tidak mungkin na sambayang kali-kali ini. Iya. Pun anak-anak tetangga tarikat ketika mau repesi di balakku larro ya rekat ini larro. Iya, jadi menurut Imam Auza'i dan Imam Abu Hanifah, orang mampu dan tidak berkurban hukumnya berdosa. Ya, selama dia tidak terhalang secara syar'i. Tapi kalau orang mampu dan tidak berkurban itu terhalang secara syar'i sehingga tidak berkurban, misalnya kalau menyanyi ingkanya masalah kudung di Pak Rasangan nanti tidak boleh motor. Jadi dia pakai rumahnya nganeng, tapi dia tidak kuasa dulu mengambilnya. Iya, nah itu tentu ada illat. Iya, ada illat. Tapi selama orang mampu itu, orang kaya itu, ya kuasa atas uangnya, tidak ada masalah di buku rekeningnya dan sebagainya, kemudian dia tidak berkurban, maka dua mazhab mengatakan berdosa. Auza'i dengan Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan kurban adalah sunnah muakkadah, sehingga orang yang tidak berkurban
kehilangan kesempatan untuk melakukan amalan yang paling utama di hari Nahar tersebut. Ya. Bagus, mulai terpancing anak muda pun akan malah pertanyaannya katanya yang belum balik, tapi boleh ini sudah balik. Ya, hanya pertanyaannya yang bagaimana kalau belum balik? Kan begini. Itu berpahala atau berdosa, itu nanti ada beban syariat. Iya. Jadi tidak usah kita berkurban dengan orang yang baru lahir, belum ada beban syariat. Iya. Jadi jangan kita berkurban orang 1 tahun dikasih masuk, 2 tahun. Orang 1 tahun itu belum mukallaf, belum ada beban syariat. Anjana si tahunya mana lah baju kita dosa, ya tak dosa, karena belum ada beban syariat. Karena belum ada beban syariat, maka dia belum berdosa, belum berpahala. Sehingga orang yang mati dalam keadaan kecil, belum ada beban syariat kepadanya, itu masuk surga. Itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada yang protes, hanya apa nak pulang tamu di surga, nak tidak apa pahalana, tidak apa dosana, memang tidak dosana tapi tidak pahalana. Maka dijawab, disitulah Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Karena seimbangi, ya, maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi tiap maki berkurbani dengan nama orang yang masih kecil, ambil yang sudah balik, ya, ambil yang sudah balik. Ya, kalau satu dikurban dalam rumah tangga berdasarkan hadis ala kulli ahlil bait ala kulli am udhiyah, ya, bagi setiap keluarga setiap tahunnya ada kurban, maka yang paling utama dalam rumah tangga itu dimasukkan namanya adalah yang menanggung atau suaminya. Karena menurut saya Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau yang berkurban adalah yang menanggung, berarti semua yang ditanggung itu ikut mendapat pahala. Jadi pun misalnya bapaknya, kayak yang tanggung anaknya, bapaknya kurban, anaknya juga SMA-nya, kuliahnya, an ikut mendapatkan pahala. Tapi pun anaknya ni Allah kurban, ia juga merasa pahala. Ya, karena dia tidak menanggung bapaknya. Iya. Dulu kita sudah bahas yang paling lengkap di sini adalah mazhab Maliki. Iya, mazhab Maliki 3 syaratnya. Iya, jadi ya kalaupun banyak yang balik, masih tetap lebih utama bapaknya yang berkurban. Ini bagi saya di pengajian, ini 1 menit terakhir. Ini ibu-ibu protes. Nah, karena ketika ampan tamai burat nengku, arengku posas karena jangan suamita supaya menanggung. Nah, karena teh Ustaz, karena nyapa nak kita ya. Nah, karena lihat bagi saya pun timburat nengku. Karena berarti kutom. Ternyata ada masalah. Saya kira demikian pengajian kita hari ini, dan Ahad depan saya punya acara di Madinah. Jadi kemungkinan besar saya izin malam Senin depan. Ya, insyaallah depannya baru kita lanjut lagi. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum, nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin menonton pengajian Muhammadiyah, silahkan cari di YouTube, lalu ketik pengajian Muhammadiyah Goa. Setelah menonton jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.